Kita masuk ke pembelajaran ya. Di sini pembelajaran pertama ya. Sumber ya. Sumber dari pembelajaran atau sumber materi yang akan saya berikan. Itu materinya langsung saya ambil dari link BP2MI ya. Di situ ada ya, materi khusus ya, materi khusus IPS topik yang dikhususkan untuk orang-orang Indonesia ya, untuk dipelajari oleh calon tenaga kerja Indonesia. Ya, untuk bukunya sendiri atau elektronik booknya bisa kalian kunjungi di tadi ya, di nanti linknya saya sematkan ya untuk download bukunya. Nah, setelah saya download, kemudian saya akan coba berikan pembelajarannya atau penjelasannya. Nah, di video pertama kali ini yang akan saya jelaskan adalah tentang pengenalan Hangul atau dalam bahasa Koreanya Hangul Ikigi. 그래서 지금은 ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang Hangul Ikigi ya, pengenalan Hangul. Nah, sebelum kita mengenal Hangul, kita harus tahu sejarah dulu ya, harus tahu sejarah bagaimana terciptanya huruf Hangul. Dan di sini dijelaskan ya, bahwa Hangul ya, di sini ya dijelaskan bahwa Hangul dibuat pada zaman dinasti Joseon pada tahun 1443 oleh Raja Sejong, Sejong Wang. Sebelum Hangul diciptakan, masyarakat Korea ya pada saat itu menggunakan karakter Cina. Karena karakter Cina dirasakan sulit ya untuk dipelajari, maka Raja Sejong menciptakan yang namanya Hangul ya, agar mudah dipelajari, di mana penulisan Hangul itu sendiri ya, sangat jauh lebih sederhana ya, sangat jauh lebih sederhana dari tulisan atau karakter Cina. Nah, dari mana atau apa yang menjadi inspirasi dari Raja Sejong untuk menciptakan Hangul. Nah, inspirasi Raja Sejong untuk menciptakan Hangul. Nah, beliau terinspirasi dari bentuk langit ya. Nah, di sini ada langit yang bulat. Nah, beliau terinspirasi dari bentuk langit, terus beliau juga terinspirasi dari bentuk manusia atau orang, dan terinspirasi dari bentuk tanah, di mana masing-masing unsur alam yang menginspirasi beliau untuk membuat Hangul itu direpresentasikan menjadi sebuah bentuk. Di mana saya jelaskan ya. Pertama, representasi ya atau wujud pembentukan langit, beliau ciptakan atau bentuk menjadi bentuk seperti ini ya, bentuk titik seperti ini ya, titik seperti ini melambangkan langit ya. Kemudian kedua, bentuk seperti ini, bentuk garis vertikal, itu melambangkan orang atau manusia. Kemudian bentuk tanah itu dilambangkan dengan garis horizontal, nah itu melambangkan tanah. Nah, dari penggabungan bentuk ya, bentuk seperti ya, bentuk yang mewakili langit ya, titik tadi ya, bentuk yang mewakili manusia ya, garis vertikal, dan penggabungan ya, titik dengan garis horizontal atau yang melambangkan tanah, terciptalah vokal ya, vokal Hangul, huruf vokal ya, huruf vokal Hangul ya. Seperti halnya di sini ya. Nah, di sini ada ya,
bentuk ya, bentuk manusia yang tadi dilambangkan dengan garis vertikal. Nah, itu bentuk manusia. Kemudian beliau tambahkan bentuk langit di tengah-tengah. Jadi langit memotong garis ya, memotong garis vertikal di bagian tengah. Nah, huruf ini, itu huruf tersebut berbunyi A ya, berbunyi A. Nah, jadi itu huruf A. Jadi intinya ya, kesimpulannya bentuk huruf vokal Hangul tercipta dari itu ya, kombinasi tiga bentuk ini ya. Tiga bentuk ini. Jadi misalnya seperti ini ya. Beliau menciptakan huruf A. Beliau menciptakan huruf A itu dari kombinasi huruf vertikal dan langit ya. Dan langit atau titik yang ini. Nah, menjadi huruf A. Contoh lainnya, beliau menciptakan huruf U, di mana U itu ditulis seperti ini ya. Dilambangkan dulu ya, atau bikin dulu garis horizontal ya, horizontal yang melambangkan tanah, kemudian dikombinasikan dengan bentuk langit. Nah, bentuk langitnya memanjang ke bawah ya, itu ini disebut huruf U. Nah, itu jadi sekilas tentang huruf Hangul ya, khusus yang vokal. Jadi vokal Korea itu tercipta atau diciptakan oleh Raja Sejong. Nah, diciptakan oleh Raja Sejong dengan mengkombinasikan ya tiga unsur bentuk alam ini ya, representasi dari tiga unsur alam ini, langit, orang atau manusia, dan tanah, sehingga terciptalah 21 buah vokal. Vokal apa saja? Mari kita lihat ke halaman selanjutnya. Nah, jadi vokal apa saja yang ada di dalam huruf Korea? Langsung kita lewat ya, kita langsung lanjut ke ini ya, jenis-jenis vokal di dalam bahasa Korea. Nah, di sini dijelaskan ya. Vokal dalam bahasa Korea berjumlah 21 buah. Ke-21 vokal tersebut terbagi menjadi dua jenis. Jadi, vokal dalam bahasa Korea itu dibagi menjadi dua jenis ya, berdasarkan cara penulisannya ya. Nah, jadi dua jenis tersebut adalah vokal vertikal dan vokal horizontal ya. Oke, untuk vokal vertikal, apa yang dimaksud dengan vokal vertikal? Vokal vertikal adalah vokal yang tercipta dari hasil penulisan awal bentuk vertikal, garis vertikal ya, yang melambangkan orang. Kemudian yang seperti ini. Kemudian dia kombinasikan dengan bentuk langit. Nah, jadi vokal vertikal yang termasuk vokal vertikal dalam bahasa Korea itu apa saja? Nah, ini adalah vokal vertikal. Kenapa disebut vertikal? Karena cara penulisannya, awal penulisan itu dimulai dari garis utama ya, vertikal. Makanya disebut vokal vertikal. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ya, huruf pertama yang akan kita pelajari di sini ada bentuk seperti ini ya. Nah, ini garis vertikal polos, garis vertikal polos. Nah, dalam bahasa Korea ini disebut atau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia ini I ya. I. Nah, ini adalah I. I. Bagaimana cara mengucapkan huruf ini? Huruf ini dengan cara ini. Gambar seperti ini. Jadi si gigi itu hampir direkatkan ya. I. Nah, boleh kalian tirukan dengan cara membentuk bibir seperti gambar ini ya. Seperti gambar ini. Jadi kita mulai ya, kita coba. Oke. Kita coba. Kita ucapkan ini. I. Boleh kalian ikuti? I. Nah, bentuk mulutnya seperti ini ya. I. 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 Oke ya. Itu tadi huruf I. Nah, kemudian huruf yang kedua adalah huruf ini ya. Huruf ini dibaca dalam bahasa Indonesia A ya. A. A ya. Jadi untuk menulis huruf A ya, ingat-ingat diawali dengan garis vertikal. Kemudian kombinasikan dengan ya, garis kecil memotong ke arah kanan ya. Nah, untuk A ini ya, ingat-ingat tadi untuk A sekali lagi diawali dari garis vertikal, kemudian potong ke arah kanan ya. Nah, itu A ya, seperti ini. Oke, ini A. Bagaimana cara mengucapkan A? Nah, bentuk bibir yang kita gunakan adalah seperti ini ya, dibuka dengan lebar A ya.
Oke, coba kita ikuti. Oke, kita ucapkan bareng-bareng. A, 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 A. Nah, mulutnya dibuka seperti ini ya. A, ya. Sekali lagi. A, A. Nah, itu ya. A, nah, itu. Oke, lanjut ya. Itu tadi ada I, A. Nah, bentuk mulut seperti ini ya. Pada saat pengucapan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada ya. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia huruf ini bukan ja ya, tapi ya. Nah, itu ya. Ya. Ya ya seperti ini. Ya. Itu ya. Jadi huruf yang cara penulisan diawali ya, cara penulisan diawali dari garis vertikal, kemudian kita potong ya, dengan 2 garis. Nah, ini disebutnya atau diucapkan ya. Ini disebut atau diucapkan ya. Nah, jadi ya itu kalau bahasa Indonesia masuk ke dalam vokal diptong. Diptong itu adalah vokal yang terbentuk dari pengucapan 2 buah huruf vokal sehingga terbentuk vokal yang baru. Nah, jadi si ya itu sebenarnya ini ya. Nah, si ya itu terbentuk dari gabungan huruf I dan A. Coba kita ucapkan I dan A secara cepat. Ya, ya. Nah, ketika kita mengucapkan I dan A secara cepat, ya, maka akan tercipta bunyi ya. Nah, makanya ya. Makanya huruf ya ini dibentuk seperti ini ya, gabungan dari huruf I dan A. Bagaimana cara mengucapkan huruf ya? Nah, cara mengucapkan huruf A, nah, pertama kalian bentuk mulut kalian seperti akan mengucapkan huruf I. Nah, jadi seperti ini ya, seperti ini dulu. Nah, I, kemudian buka secara cepat dengan mengucapkan huruf A. Iya, gabungkan sekaligus huruf I dan A. Iya. Nah, jadi bentuk mulut seperti ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua buka seperti ini. I, ya, A, ucapkan secara cepat. Ya, ya. Oke. Itu tadi ya. Kemudian kita lanjut ya. Ini tolong ya. Tolong ini jangan diingat-ingat ya. Itu tulisan ja ya. Itu bukan ja ya. Kita ini ya. Jadi kita ingatnya huruf ini itu ya. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ingat kembali ya. Huruf pertama tadi ini I. Nah, huruf kedua A. Nah, huruf ketiga ya. Nah, itu ya. Terus kita lanjut. Nah, kita lanjut ke huruf ini ya. Di sini ada huruf seperti ini ya. Huruf yang diambil dari garis vertikal kemudian dipotong ya oleh garis kecil ke arah kiri. Nah, ke arah kiri. Kalau untuk ke arah kiri ini diucapkan O. O ya. Ini O ke arah kiri ya. Garis potongnya ke arah kiri ini O. Nah, kalau yang ini ya, garisnya ke arah kanan, dia disebutnya A atau diucapkannya A. Jadi ke kanan itu garis potongnya ke kanan A, garis potongnya ke kiri itu O. Nah, garis potongnya 2 ke kanan itu ini ya, garis potongnya 2 ke kanan itu ya. Oke. Nah, ini jadi ini O. Nah, bagaimana cara mengucapkan O? Nah, perhatikan gambar di samping ya. Nah, jadi pengucapannya seperti itu ya. O. Nah, dibuka secara lebar. Terus kalau saya gambarkan ya, di mana kita mengucapkan O, di mana bunyi O kita keluarkan. Nah, kalau kita bayangkan ya, kita bayangkan ini adalah bentuk mulut. Bentuk mulut kita. Nah, ini sama ya, dibuka lebar ya. Ini dibuka lebar, kemudian O-nya itu dimunculkan di sini ya, di bagian dalam ya, di bagian dalam tenggorokan ya. O, O, O. Nah, seperti itu ya. O, buka lebar. O, O. Nah, jadi benar-benar terdengar jelas O ya. O. Nah, itu jadi ini tadi kita ulang lagi ya. Ini A. Oke. Salah maaf. Oke, ini I, ini A, ini ya, ini O.
Nah, bagaimana yang di bawah? Kita lihat ya. Nah, yang di bawah itu gabungan dari huruf I ya, yang ini ya. Jadi yang ini bagaimana pengucapannya? Nah, ini gabungan dari huruf I ya, I yang ini dan O yang ini ya. Jadi mengucapkannya seperti kalian hendak ingin mengucapkan I, kemudian disambungkan dengan huruf O. Jadi yo, yo. Nah, jadi huruf ini dibaca yo ya. Huruf ini dibaca yo. Jadi huruf yo itu ya diawali penulisan dengan vertikal biasa ya. Kemudian dikasih garis ya, garis potong ke arah kiri, itu baru yo ya, yo. Oke. Ini I polos ya, cuman garis vertikal itu I. Nah, ini garis vertikal, ada garis memotong ke arah kanan A. Nah, kemudian ini ya, garis vertikal, kemudian ada dua ya, dua garis memotong ke arah kanan itu ya. Kemudian ini garis vertikal, kemudian ada garis potong ke arah kiri itu O. Kemudian ini garis vertikal, kemudian ada garis memotong ke arah kiri itu yo. Nah, ini semua disebut huruf ya, atau vokal vertikal. Oke. Ini ya disebut huruf vokal vertikal ya, vokal vertikal. Nah, ini vokal vertikal itu disebut ya, vokal vertikal. Kemudian kalau ada vokal vertikal berarti ada vokal horizontal. Vokal horizontal itu sendiri artinya vokal ya yang ditulis ya, yang awal penulisannya dimulai dari ya, penulisan garis horizontal dari kiri ke kanan seperti itu ya, dari kiri ke kanan. Oke, yang pertama ini jangan dilihat ya, jangan dibaca. Oke, untuk huruf seperti ini ya, untuk huruf seperti ini, untuk huruf seperti ini itu dibacanya e ya, dibacanya e. Nah, seperti bentuk mulutnya seperti ini ya, e, e. Nah, itu bentuk mulutnya seperti huruf itu ya, e. Oke, itu huruf e. Di bagian mana ya? Di bagian mana kita membunyikan huruf e? Nah, huruf e itu dibunyikannya ini ya. Kalau misalnya ini sebuah tenggorokan, ya kita ini anggap saja ini mulut ya, mulut kita. Nah, untuk pengucapan mulut e ya, itu pengucapan mulut e itu mulutnya jangan terlalu lebar ya dibukanya. Kemudian e-nya itu nah dimunculkan di sini ya, di hampir di pangkal ya, pangkal tenggorokan, hampir di pangkal tenggorokan. Seperti halnya kalau kalian terkena pukul di bagian ulu hati ya. Nah, jadi ini bunyinya ya. Nah, itu. Sekali lagi. Nah, bunyi ini ya. Nah, jadi itu yang garis horizontal ya. Garis horizontal polos itu namanya Nah, oke, kita lanjut. Lanjut ke huruf yang ini. Oke, huruf yang ini disebut atau diucapkan apa atau bagaimana? Nah, huruf yang diawali huruf garis horizontal kemudian dipotong ya. Titik tengahnya dipotong dengan garis yang ke atas ya, ini ke atas. Itu disebut atau diucapkannya U. U. Nah, bentuk bibirnya seperti ini ya, bulat. U. Nah, bulat, terus agak dimajukan ya. Si bibirnya itu agak dimajukan. U. Seperti kalian ingin mengucapkan huruf U, tapi jangan diucapkan U, tapi diucapkannya O. Bentuk mulut ke dalam huruf U. Nah, U, tapi jangan diucapkan U ya, jadi O. U. U. Nah, seperti ini ya. U. Berbeda ya. Berbeda dengan yang ini. Oh, yang ini ya. Jadi ini ya berbeda pengucapannya dengan ini. Yang ini ya, yang ini kita ucapkan O. O. O-nya keluar di dalam tenggorokan ya, di pangkal tenggorokan. O. O seperti itu. Nah, kalau yang ini kalau yang ini diucapkannya di ujung ya, di ujung bibir. Jadi keluarkan suaranya itu di ujung bibir dengan catatan bibirnya dibentuk ya,
dibentuk agak monyong bulat. U. Oke. Oke, kita praktekkan ya. Kita ucapkan yang ini. Kita ucapkan yang ini. U. Nah, bentuk bibir seperti ini ya. U. Nah, itu U. Jadi, sekali lagi, ini O. Ya, ini O. Ya, ini huruf O. Bukan O ya. U. Bukan O. Bukan O, tapi U. Terus O. O yang jelas. O ya. O yang sempurna itu yang ini ya. Yang ini O sempurna ya. Yang bagian ini O sempurna. Kalau yang ini bukan O sempurna ya, tapi O yang sekilas ya, sekilas mirip seperti U, tapi bukan U jelas ya. Jadi seperti ini. U. Nah, bentuk mulutnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Kita lanjut yang bagian ini. Nah, ini diucapkannya yuk ya. Yuk. Seperti kalian ingin mengucapkan huruf I. Kemudian kombinasikan dengan ini, dengan U. Jadi bagaimana mengucapkannya? Kita tirukan ya. Kita tirukan atau ya, bentuk mulut kita seperti ini. Jadi diawali dari huruf seperti hendak mengucapkan huruf I ya. Yuk. Nah, itu ya. Yuk. Nah, itu ya. Yuk. Nah, itu. Terus lanjut. Nah, kalau yang ini tadi ya. Nah, kalau yang ini jelas U ya. Ini U. Nah, itu U. Nah, mulutnya seperti ini ya. Seperti kita biasa ya. Kita sudah terbiasa mengucapkan U. Nah, itu. Ini U ya. Kemudian bawahnya di sini ada garis bawah ya. Garisnya ke bawah 2 ya. 2 garis ke bawah. Itu U. Nah, itu U ya. Gampang untuk U ya. U. Oke. Jadi itu tadi ya yang dimaksud dengan vokal ya. Vokal ya. 10 buah jenis vokal ya. Dibagi ke dalam 2 bentuk. Vokal vertikal, vokal horizontal. 5 vokal vertikal, 5 vokal horizontal. Tadi totalnya ada 21 vokal. Nah, ini baru 10, berarti tinggal 11 vokal lagi. Oke. Sebelum kita lanjut ke sisa vokal yang ada di dalam bahasa Korea atau tulisan Korea, mari kita belajar mengingat ya. Belajar mengingat dan belajar bagaimana cara menyebutkan atau mengucapkan vokal yang barusan atau baru saja kita pelajari. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini ya, coba kalian boleh di screenshot atau bikin ya. Bikin kolom atau diagram seperti ini ya. Kolom ya, bikin kolom-kolom seperti ini. Nah, tujuannya agar kalian bisa ya, bisa menulis sambil menghafal, kemudian mengucapkan vokal yang sudah kita pelajari. Oke, sebelumnya ada pemberitahuan penting ya, catatan penting yang harus kalian ingat. Nah, di sini ya. Oke, saya jelaskan di sini ya bagian ini. Dalam tulisan ya. Jadi dalam bentuk tulisan, ingat ya, dalam bentuk tulisan konsonan dan vokal harus digunakan bersama-sama. Nah, maksudnya ya. Jadi saya simpulkan ya. Jadi ketika kalian ingin menulis sebuah kata, kemudian di dalam kata tersebut hanya terdiri dari vokal atau kata ya, suku kata tersebut diawali dengan sebuah vokal, nah, maka di depan huruf vokal yang tadi sudah kita pelajari harus dibantu dengan bentuk ini ya, bentuk lingkaran atau bulat ya, agar bisa dibacakan. Jadi kalau kalian menulis huruf seperti ini ya, I seperti itu ya, itu tidak bisa dibaca ya. Nah, misalnya kalian ingin menulis huruf I tetapi kalian menulisnya seperti ini, nah itu tidak bisa dibaca. Bagaimana kalau ingin bisa dibaca? Nah, di depan huruf ya, vokal vertikal harus pakai bulat. Jadi di setiap vokal vertikal, jika ingin vokal tersebut dibacakan atau bisa diucapkan harus pakai
bulat di bagian depannya. Misalnya vokal vertikal ya. Kalian ingin menuliskan huruf A berdiri sendiri. Ini tidak bisa seperti ini ya. Tapi harus dibantu dengan bulat di bagian depan. Nah, itu untuk yang vokal vertikal. Bagaimana dengan yang vokal horizontal? Nah, untuk yang vokal horizontal misalnya kalian ingin menulis huruf U. Ini tidak bisa seperti ini ya. Tapi harus dibantu pakai bulat. Bulatnya itu peletakannya di mana? Di atasnya ya. Di sini baru ini bisa diucapkan. Oke ya. Tuh ya, sepintas ya. Ya, jadi maksudnya kita ambil kesimpulan. Jadi jika kalian menulis sebuah kata di mana kata tersebut ya hanya terdiri dari vokal, misalnya kalian menulis nama Ayu ya, Ayu. Ayu itu dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata ya. Kita pisahkan ya, dua suku kata ya. Suku kata itu seperti halnya kalian mengejah Ayu, kita ejah menjadi A strip Yu. Nah, itu terdiri dari dua suku kata. Nah, dalam bahasa Korea pun Ayu ini terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama adalah huruf A. Nah, dalam bahasa Korea karena ya si Ayu ya, tulisan Ayu ini terdiri atau dibentuk dari awalan huruf A, nah tidak boleh seperti ini ya. Karena awalannya huruf vokal, maka si A-nya itu harus dibantu bulat agar bisa diucapkan ya. Terus kemudian yu ya, strip yu-nya bagaimana? Kalian ingat yu itu dalam bahasa Korea bukan konsonan dan vokal ya, tapi yu itu vokal ya. Dalam bahasa Korea yu itu vokal. Nah, penulisan yu-nya karena si yu itu vokal berdiri sendiri, nah, maka seperti ini ya, agar bisa diucapkan harus pakai bulat atasnya a yu. Nah, baru seperti ini baru bisa dibaca, nggak boleh seperti ini a Yuk, nah nggak bisa menulisnya seperti ini, harus pakai bantuan ya. Karena kalau vokal berdiri sendiri, agar bisa dibaca harus pakai bantuan bulat ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, intinya seperti ini ya. Nah, jika vokalnya vokal vertikal, maka bulatnya di sebelah kiri. Jika vokalnya vokal horizontal, maka bulatnya di bagian atas ya. Itu yang perlu diingat. Oke ya. Nah, jadi saya bacakan sekali lagi ya. Dalam tulisan konsonan dan vokal harus digunakan bersama. Jika tidak ada awalan konsonan, konsonan bentuk bundar atau lingkaran ditulis sebagai awalan. Tapi si bulat ininya jangan dibaca ya. Nah, hanya membantu agar si ini ya, huruf A ini bisa diucapkan. Itu fungsi dari bulat di depan. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, huruf ini tidak bisa dibaca. Ini semua tidak bisa dibaca. Nah, huruf ini bisa dibaca jika dibentuk seperti ini ya. Seperti ini dikasih bantuan bulat. Nah, itu paham ya? Oke, agar lebih paham boleh kalian ya screenshot atau bikin ya. Bikin seperti ini di buku tulis terus kalian belajar sambil menghafal. Misalnya saya contohkan ya. Ini huruf ini ya. Tadi kalian ya sudah belajar bahwa huruf ini diucapkannya adalah I. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Baru kalian bisa ucapkan I ya. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya. Nah, seperti contoh. Ini bulat dulu terus I. Nah, ini baru bisa diucapkan I. Kalau seperti ini ya. Seperti ini tidak bisa diucapkan ya. Ini tidak bisa diucapkan. Harus bentuknya seperti ini, dikasih dulu bantuan bulat ya. Jika dia vokal yang berdiri sendiri atau vokal yang mengawali sebuah suku kata itu pakai bulat di depannya ya. Nah, jadi boleh kalian belajar seperti ini ya. Sambil diingat-ingat terus ucapkan. Ini misalnya I ya. Ini A. Ini ya. Nah, ini O. Ini yo dan seterusnya ya. Jadi di video kali ini kita sudah belajar jenis-jenis vokal ya. Yang pertama ada vokal vertikal dan vokal horizontal. Kita baru belajar 10 vokal. Ya, tinggal untuk vokal kan total ada 21 buah. Berarti tinggal 11 buah vokal lagi. Oke. Untuk saat ini, untuk di video ini ya, silakan kalian hafal 10 buah vokal terlebih dahulu ya, beserta dengan cara penulisan dan cara pengucapannya ya. Oke. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Silakan kalian belajar mandiri ya. Oke.
Sampai ketemu di video berikutnya ya. Sampai jumpa. Annyeonghi Geseo. Annyeonghi Geseo itu sampai atau selamat tinggal ya. Selamat tinggal itu Annyeonghi Geseo. Ya. Kalau begitu terima kasih sudah melihat ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. 이 비디오를 와줘서 감사합니다. Karena sudah melihat video ini, terima kasih ya. Jangan lupa silakan ya. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, silakan klik tombol subscribe-nya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di penjelasan vokal selanjutnya.